Tapi sebenarnya itu adalah tindakan pelanggaran ya teman-teman. Kalau di tempat pekerjaan saya, maka pelanggaran loto tersebut biasanya dikenai sanksi SP2 langsung teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas atau membagikan tentang pengalaman-pengalaman beberapa kesalahan seorang teknisi baru ataupun teknisi lama, termasuk saya juga dulu mempunyai pengalaman sering melakukan kesalahan. Walaupun saya sudah bekerja kurang lebih 12 tahun menjadi seorang teknisi mekanik, saya juga sampai saat ini masih suka atau sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil pada saat bekerja. Baik kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan belajar dari pengalaman beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang teknisi yang baru, termasuk saya dulu. Dan berikut adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh seseorang teknisi yang masih baru ataupun teknisi yang sudah lama juga masih suka melakukannya. Dan beberapa kesalahan tersebut antara lain yang pertama adalah tidak melakukan penguncian sumber energi pada saat melakukan pekerjaan atau tidak melakukan loto lock out take out. Ini adalah tindakan kesalahan yang sering dilakukan oleh teknisi baru, bahkan teknisi yang sudah lama juga sering mengabaikan atau lupa atau memang malas ya melakukannya. Jadi loto ini sangat penting ya teman-teman ya. Melakukan penguncian sumber energi itu sangat penting dan harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan. Karena sumber energi itu bisa mencelakai kita. Coba teman-teman bayangkan Anda melakukan perbaikan motor dan tidak melakukan loto terlebih dahulu, tiba-tiba listrik masuk, maka teman-teman akan langsung kesetrum. Maka loto itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan teman-teman. Jadi ini adalah kesalahan yang sering diabaikan. Karena loto sendiri itu prosedurnya biasanya agak-agak ribet, dan karena prosedurnya ribet biasanya seorang teknisi itu cenderung lebih memilih untuk bypass karena pekerjaannya sebentar. Biasanya gini teman-teman, kalau bikin loto itu biasanya menurut pengalaman saya membuat izin kerja loto itu membutuhkan waktu 15 menit ke atas lah. Sementara pekerjaan kita tuh kadang-kadang sepele, hanya menyambung kabel atau mengisolasi kabel atau hanya mengencangkan sedikit saja gitu, hanya 5 menit. Jadi tidak sebanding dengan kita membuat loto yang 15 menit tadi itu. Maka sering dilakukan bypass loto tadi. Tapi sebenarnya itu adalah tindakan pelanggaran ya teman-teman. Kalau di tempat pekerjaan saya, maka pelanggaran loto tersebut biasanya dikenai sanksi SP2 langsung teman-teman. Dan kesalahan yang kedua yang sering dilakukan teknisi baru yaitu langsung bongkar tanpa melakukan analisa terlebih dahulu. Ya karena memang masih teknisi baru, biasanya dia bekerja itu berdasarkan pengalaman hari kemarinnya seperti itu. Pokoknya kalau rusak ini, langsung lakukan ini. Itu dari seniornya diajarinya seperti itu. Makanya begitu ada rusak yang mirip seperti itu, langsung dibongkar. Padahal belum tentu kesalahannya itu atau akar masalahnya itu sama seperti yang hari sebelumnya. Nah seperti itu. Dan kesalahan berikutnya adalah tidak mau bertanya. Teknisi yang baru biasanya sungkan untuk bertanya, malu bertanya, atau takut bertanya ke seniornya. Dan ini adalah kesalahan. Karena apa? Kadang-kadang senior itu tidak mau menjelaskan kalau tidak ditanya oleh juniornya. Maka sebagai junior harus bertanya ke senior Anda. Dan kesalahan nomor 4 yaitu terlalu pede walaupun baru bisa, jadi bisa sedikit aja langsung PD-nya luar biasa gitu, seolah-olah udah paling jago gitu. Dibanding dengan orang yang sudah expert, biasanya orang yang baru tahu sedikit itu PD-nya itu lebih ini. Kesalahan nomor 5 yaitu tidak pernah melakukan dokumentasi atau tidak melakukan pencatatan. Buat kalian yang masih baru masuk bekerja sebagai teknisi, usahakan selalu mencatat apa yang disampaikan atau pengalaman sendiri itu catat. Apa aja dicatat. Misalkan senior Anda
memberikan arahan untuk step-step pembongkaran, misalkan dari baut ini dulu, terus baut ini, itu tolong dicatat. Karena apa? Teknis itu permasalahannya akan bermacam-macam. Kalau ingatan kalian bagus, nggak masalah, tapi sering terjadi, termasuk saya sendiri pun sekarang masih suka mencatat hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman baru masih saya catat di sini. Mungkin kalau sekarang zamannya sudah serba HP ya, mungkin tidak dicatat tapi difoto biasanya. Kalau saya biasanya saya foto itu kode-kode ini aja, spare part. Misalkan mesin ini menggunakan bearing tipe ini, itu saya foto seperti itu. Dan yang nomor 6 yang sering dilakukan adalah fokus perbaikan cepat, bukan perbaikan permanen atau perbaikan yang benar. Contohnya motor tidak mau bergerak, ternyata setelah dianalisa itu ternyata limit switch-nya tidak berfungsi atau tidak aktif. Nah, seharusnya kan kita memeriksa levernya mungkin, atau camnya, atau baut limit switch-nya apakah kendor. Karena kita dikejar-kejar waktu oleh produksi agar mesin itu cepat jalan, biasanya kita ganjal limit switch itu biar aktif terus, atau malah di bypass di dalamnya. Nah, itu adalah kesalahan yang fatal sebenarnya. Itu tidak boleh. Bypass sistem itu juga kena tindakan disiplin atau surat peringatan. Dan masih banyak sekali contoh-contoh perbaikan sementara itu sering kita lakukan. Bahkan sampai sekarang saya juga masih suka melakukan perbaikan sementara, terutama kalau spare partnya tidak siap, dikejar-kejar waktu. Biasanya kita melakukan perbaikan sementara atau temporary. Tapi kondisi seperti ini harus segera dijadwalkan, karena ini merupakan perbaikan yang temporary dan pasti akan terulang lagi kejadiannya atau masalahnya akan berulang. Dan kesalahan yang nomor 7 adalah menganggap semua suara mesin itu normal. Padahal aktual di lapangan itu suara mesin, aroma atau bau, terus getaran, apalagi ya, visual atau penampakan itu menunjukkan mesin itu ngobrol sama kita. Sebagai contoh, suara mesin pompa yang sudah kasar ya, biasanya kan mengaum itu, itu dengungnya sangat kencang sekali, berarti itu udah nggak normal. Kalau kita punya alat ukurnya, kita bisa mengukur suaranya, getarannya, suhunya, temperaturnya, seperti itu. Itulah beberapa kesalahan-kesalahan yang dulu saya pernah lakukan juga, sampai sekarang pun beberapa masih suka saya lakukan. Dan kita sebagai teknisi baik elektrik maupun mekanik harus memperkecil kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi. Sebisa mungkin tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah disebutkan tadi. Akan tetapi di kondisi-kondisi tertentu kita terpaksa melakukan kesalahan itu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.